hari ini kita bertemu lagi ya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu lembaga sosial ya. Nah, ini saya beri subjudul lembaga sosial dan norma sosial karena nanti yang akan lebih banyak saya bahas itu adalah tentang norma sosial ya. Karena memang lembaga sosial itu diawali dengan terbentuknya norma-norma sosial. Nah, kapan sih kita itu membutuhkan lembaga sosial? Kemudian bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial itu? Dan sebenarnya apa perannya di dalam masyarakat? Nah, mari kita akan belajar tentang lembaga sosial itu. Nah, langsung saja kita akan membahas dulu tentang pengertiannya ya, pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma ya, seperangkat norma bisa itu bentuknya aturan, bisa tata cara ya, peraturan ya atau bagaimana kita bertingkah laku di dalam masyarakat ya yang mengatur perilaku atau tindakan individu. Jadi fungsinya adalah mengatur ya. Mengatur tuh tujuannya supaya apa anak? Supaya tertib ya. Jadi itu. Jadi betul sekali. Itu adalah tujuan dari lembaga sosial itu ya. Dalam kehidupan bermasyarakat ya, mengatur perilaku, tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, bukan dalam kehidupan yang lain-lain. Seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri, jadi yang membentuk adalah masyarakat sendiri anak-anak ya, sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi karena berdasarkan kebutuhan, maka dalam setiap kelompok masyarakat bisa jadi kebutuhannya berbeda dan lembaga sosialnya pasti juga berbeda ya. Nah, saya di sini mencontohkan ada gambar sebuah permainan sepak bola ya. Dalam sepak bola ini kan ada peraturan ya. Biasanya kita kalau bermain sepak bola itu ada peraturan, ada misalnya kalau keluar garis itu berarti out ya. Bolanya out itu harus ada lemparan ke dalam. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian harus bermain menggunakan kaki. Kalau dipegang dengan tangan namanya hand. Jadi ada seperangkat peraturan. Ya, contoh itu seperangkat peraturannya. Nah, tetapi yang dimaksud dalam lembaga sosial ini adalah yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat ya, bukan bukan pertandingan sepak bola. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi ini lebih luas ya, lebih luas ketika kita berada di masyarakat ya, bukan berada di sekolah ya, bukan berada di tempat lain. Nah, itu jadi tentang uh, kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah saya akan membahas dulu anak-anak ya tentang bagaimana sih proses terbentuknya lembaga sosial ya karena ini nanti akan penting sekali ketika kita mau membahas lebih lanjut tentang lembaga sosial itu ya, supaya Anda paham bagaimana proses terbentuknya ya. Yang pertama tadi sempat ini ya, tadi kita membicarakan tentang kebutuhan. Ya, masyarakat butuh apa? Ya, butuh apa? Nah, contoh ini misalnya ya, ini waktu saya mencontohkan ketika awal mungkin manusia masih kehidupannya sangat tradisional ya, mungkin pada saat manusia masih manusia purba. Ini contohnya ya, ada seorang namanya Iwan ya, dia seorang pemburu ya. Pemburu pekerjaannya adalah mencari hewan buruan ya toh. Nah, karena setiap hari dia berburu, dia tidak punya waktu untuk menanam ya, sehingga dia butuh beras ya, butuh beras. Kalau daging dia sudah punya, ikan dia sudah punya, tetapi beras dia butuh dan dia tidak punya waktu untuk menanam ya. Karena menanam itu kan juga perlu waktu ya, tidak bisa ditinggal begitu saja. Nah, karena itu ada kebutuhan untuk dia harus membeli beras. Ini pertama ya, ini langkah pertamanya, proses pertamanya. Kemudian berikutnya ya terjadi interaksi ya, terjadi interaksi karena ini ada kebutuhan, maka dia mencari orang yang punya apa yang dia butuhkan yaitu beras. Nah, akhirnya dia bertemu dengan Wahyu ya. Wahyu ini seorang petani ya. Dia kebetulan juga membutuhkan daging ya, yang karena dia setiap hari harus bercocok tanam ya, dia fokus menjadi petani, dia tidak bisa berburu ya. Nah, sehingga dia membutuhkan orang yang punya daging untuk bisa makan dengan beras dan daging ya. Nah, terjadilah interaksi antara Iwan dan
wahyu, anak-anak ya. Jadi awalnya adalah di sini terjadi interaksi. Dan interaksi itu tidak hanya eh, terjadi antara ini ketika membutuhkan sesuatu saja, tetapi misalnya kita ingin berdoa ya, kita ingin berdoa. Oh, ternyata berdoa itu harus perlu tempat khusus ya. Terus kita juga perlu orang yang membimbing supaya kehidupan rohani kita lebih terarah. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Di sisi lain manusia juga butuh pendidikan, ya kan? Butuh pendidikan. Butuh pendidikan itu eh, kalau yang ngajari orang tuanya saja, orang-orang di sekitarnya kadang-kadang ada yang bisa mengajar, ada yang tidak. Nah, perlu tempat khusus untuk belajar. Itulah ya proses lembaga sosial seperti itu. Ya, awalnya adalah interaksi sosial kebutuhan manusia, ya, karena kebutuhan manusia. Misalnya saja ada juga yang misalnya, saya punya banyak uang, ya, bagaimana saya menyimpan uang ini? Maka dia perlu tempat untuk menyimpan uangnya, harta kekayaannya, ya, itu. Nah, perlu tempat misalnya ada lagi misalnya perlu berolahraga. Di mana tempat untuk berolahraga? Nah, disitulah ya lembaga-lembaga sosial itu kebutuhan itu muncul dan harus ada tempat untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, setelah kejadian kedua ini terjadi interaksi sosial, tahap berikutnya adalah eh, di dalam interaksi yang intensitasnya ini sangat sangat sering terjadi ya, sangat intensitasnya sangat besar intensitas pertemuannya, maka membutuhkan sebuah peraturan ya, membutuhkan sebuah seperangkat eh, tata aturan ya untuk mengatur bahwa kalau kita misalnya ini antara Wahyu dengan Iwan ini ya, nah ini berasmu ini setara dengan berapa kilo daging. Nah, itu harus ada peraturan yang disepakati, awalnya disepakati secara bersama, ya. Wah, kalau kalau daging di 1 kilo ya disamakan dengan beras 1 kilo ya jangan ya. Kamu kalau bekerja itu ya bekerja sedikit aja eh, menjadi petani itu sudah punya beras yang sangat banyak, apalagi sawahmu luas ya. Tapi saya berjam-jam itu berburu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Nah, mulai ada kesepakatan-kesepakatan untuk membuat sebuah peraturan ya. Nah, disinilah peraturan itu dibutuhkan. Kalau misalnya belajar, Anda belajar di sekolah itu juga ketika misalnya belajar dengan orang lain ya, dengan orang lain Anda juga membutuhkan aturan-aturan tertentu ya. Misalnya janjian ya. Kita mau ketemu setiap hari apa untuk belajar ya. Setiap hari Selasa, Senin, jam berapa? Kemudian apa yang perlu harus Anda siapkan ketika belajar? Nah, itu adalah seperangkat peraturan. Nah, seperangkat peraturan itu anak-anak ya, ketika interaksi tadi sudah dilakukan, maka seperangkat peraturan itu disebut dengan norma ya. Jadi ada kebutuhan, kebutuhan ada interaksi, interaksi membutuhkan norma ya, membutuhkan sebuah seperangkat pengaturan. Fungsinya adalah supaya interaksi kita itu berjalan secara efektif ya, supaya ada kepastian ya ketika saya mau belanja ya, ketika saya mau membeli barang itu pasti ya bahwa 1 kilo beras misalnya dihargai dengan eh, berapa misalnya setengah kilo daging ya. Nah, itu ada kepastian. Manusia selalu membutuhkan itu keteraturan dan kepastian ya. Keteraturan dan kepastian. Karena itu supaya teratur butuh peraturan. Itulah fungsi dari norma sosial. Nah, seperangkat norma ini ya anak-anak ya, seperangkat norma ini akhirnya nanti dikumpulkan dan jadilah nanti sebuah lembaga yang isinya adalah seperangkat tadi ya, semua peraturan itu ya di dalam masyarakat. Di mana masyarakat itu membutuhkan lembaga sosial ini ya. Nah, membutuhkan tempat untuk bertemu antara penjual dan pembeli, di mana tempat ini harus punya seperangkat norma tadi. Dan kalau biasa kita sebut dengan pasar ya, karena itu manusia akhirnya menemukan atau membuat dengan sendirinya sebuah tempat yang dinamakan dengan pasar. Dulu kan belum ada yang namanya pasar itu. Kenapa kok tiba-tiba ada? Nah, karena seperti inilah saya di sini
saya memberi contoh bagaimana alur dari cerita lembaga sosial yang namanya pasar itu terbentuk. Dan lembaga sosial yang lain juga kurang lebih seperti itu, anak ya. Baik, itu. Nah, karena tadi kembali sebentar ya. Tadi kita sudah berbicara tentang kebutuhan, interaksi sosial, norma sosial, dan lembaga sosial. Nah, inilah awalnya di dalam lembaga sosial itu awalnya adalah norma sosial. Ya, terbentuknya norma sosial. Nah, sekarang kita akan fokus tentang membicarakan tentang apa sih sebenarnya norma sosial itu. Bagaimana? Sudah siap? Nah, saya tidak terlalu cepat ya. Saya mau apa? Saya harap ini tidak terlalu cepat pembicaraan saya. Baik, kita sekarang membicarakan tentang norma sosial ya. Nah, intinya di sini adalah ketika manusia terus berinteraksi, manusia membutuhkan sebuah keteraturan dan kepastian. Tadi sudah saya sedikit singgung di presentasi sebelumnya ya. Apa sih yang disebut dengan norma itu? Nah, norma ialah tingkah laku yang diterima atau diperlakukan. Diterima ya, diterima. Kalau tidak diterima nanti bukan norma namanya. Atau diperlakukan dalam keadaan tertentu ya, tertentu. Norma mencerminkan aturan permainan. Norma mencerminkan aturan permainan ya. Atau dengan kata lain menentukan patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Jadi mencerminkan aturan permainan ya, bahwa kalau kita berperilaku ya, misalnya kalau di sekolah ya, di sekolah kita itu kita harus datang sesuai dengan jam mulai masuk sekolah. Jam berapa? Jam 7 misalnya. Nah, Anda harus tepat waktu datangnya, jam 7. Kalau Anda datangnya jam 8, Anda tidak mencerminkan permainan dari atau tata aturan yang ada di sekolah kita. Dan itu dianggap Anda menyalahi peraturan. Ini ada norma seperti itu. Kemudian seragamnya ya, seragamnya juga harus hari apa ini? Hari Senin. Nah, seragam hari Senin apa? Itu semuanya sudah diatur dalam sebuah lembaga yang namanya sekolah. Ya. Dan itu menjadi patokan dalam bertingkah laku, menjadi tata aturan. Dan itu sifatnya teratur anak-anak ya. Jadi hidup manusia itu lebih teratur dan lebih pasti. Nah, inilah tujuan dari norma sosial dan lembaga sosial. Baik, itu ya. Jadi norma sosial itu seperangkat peraturan. Lanjut. Nah, syarat sistem norma dapat disebut lembaga sosial itu ketika punya syarat apa saja. Yang pertama, ya. Nah, ini ketika tadi kita membicarakan tentang proses tadi kan ada norma sosial, kemudian norma sosial nanti lambat laun akan menjadi lembaga sosial. Nah, apa syarat sebuah norma itu bisa disebut dengan lembaga sosial? Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat itu menerima norma tersebut. Ya, sebagian besar itu menerima norma tersebut. Nah, kalau misalnya sebuah norma itu tidak diterima, maka lama-lama nanti pasti akan hilang. Ya, pasti akan hilang. Nah, saya sebenarnya ini kalau ceritanya agak sedih anak-anak ya. Saya mencontohkan misalnya ada sebuah budaya, ada sebuah nilai, ada sebuah norma yang terutama kita kan ini sekarang di Jawa ya. Ini ada gambarnya wayang. Kita dulu punya sebuah budaya yang sangat-sangat luhur ya, sangat luar biasa besarnya ya, namanya wayang ya. Ini adalah hasil budaya kita orang Jawa ya. Tetapi lambat laun wayang ini seperti hilang ya, seperti hilang. Artinya hilang itu sudah seperti orang sekarang kalau terutama anak muda itu jarang yang menyukai wayang ya. Nah, ini budaya wayang ini ketika nanti sudah tidak benar-benar tidak dibutuhkan ya, tidak diterima oleh masyarakat, terutama nanti yang namanya orang muda nanti kan juga akan menjadi tua ya. Nah, anaknya, saya membayangkan kalau sekarang anak muda sekarang nggak kenal wayang, nggak suka wayang, nanti anaknya kan pasti nggak bisa lebih tidak suka lagi. Ya, maka lambat laun wayang ini akan menjadi hilang. Nah, saya membayangkan itu kok jadi sedih gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, nah kita kembali ke sini ya. Jadi norma itu harus diterima ya.
Ya, norma yang diterima sekarang itu apa? Nah, sekarang orang lebih suka dengan gadget, ya. Orang lebih suka dengan apa namanya, dengan HP ya, hiburan-hiburan yang setiap saat dia bisa melihat sesuai dengan keinginan, ya, keinginan orang itu sendiri. Dan kadang itu budaya yang kita lihat kadang-kadang adalah budaya-budaya asing ya, dari Korea, dari Amerika, nah seperti itu. Nah, akhirnya nanti norma yang berlaku di masyarakat yang diterima itu adalah norma-norma yang juga yang setiap hari itu dilihat, ya toh. Nah, nanti mungkin suatu saat kita juga akan kehilangan yang artinya yang akan menjadi norma kita itu adalah dulu adalah budaya orang lain karena kita terlalu sering melihat ya terlalu sering menerima akhirnya budaya itu menjadi budaya kita akhirnya ya norma kita gitu. Nah, norma itu harus menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Nah, ini sama ya. Sama, hampir sama dengan ini. Kalau ini diterima, ini lebih lebih dalam lagi ya. Jadi menjiwai itu merupakan sebuah perwujudan dari apa ya yang setiap hari warga itu lakukan ya, yang dilakukan oleh warga itu. Nah, itu anak-anak ya. Nah, karena mungkin kalau dulu kenapa wayang itu bisa sangat berkembang zaman dulu karena mungkin kita dulu kan petani ya, petani itu bekerjanya hanya siang saja, kalau malam tidak bekerja, kalau malam istirahat. Nah, karena itu kan wayang ini kan eh, selalu diselenggarakannya itu semalam suntuk ya, semalam suntuk dari jam 7 misalnya sampai nanti pagi jam 3 jam 4 itu baru selesai. Nah, kalau sekarang ya ini enggak cocok ya, enggak cocok. Dia tidak menjiwai itu loh, yang dimaksud menjiwai di situ karena sudah memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya. Berikutnya syaratnya adalah eh, harus mempunyai sanksi yang mengikat ya dalam setiap anggota masyarakat. Nah ini, jadi norma itu juga kadang-kadang kalau tidak ada sanksinya itu kurang mengikat ya, hingga perlu supaya ikatannya itu semakin kuat harus ada sanksinya. Baik, itu syaratnya anak-anak ya. Untuk sebuah norma itu bisa menjadi lembaga kalau mungkin hanya satu atau dua saja yang memenuhi mungkin nanti tidak akan bisa sampai ke lembaga sosial. Kita lanjutkan. Nah, eh, karena norma itu sangat penting dalam pembentukan sebuah lembaga sosial, ya, kita akan belajar tentang norma ya. Terutama di sini adalah bagaimana norma itu berkembang. Norma itu ada banyak sekali anak-anak ya. Norma itu ada banyak sekali dan setiap norma itu punya tingkatan eh, ikatan terhadap masyarakat. Ya. Jadi ada yang daya ikatnya itu kuat, ada yang daya ikatnya itu eh, lemah, ya, kurang kuat. Ya, hanya dianggap sebagai sebuah kebiasaan saja. Nah, apa saja berdasarkan daya ikatnya ini terhadap masyarakat? Yang pertama adalah ini tingkatan ini nomor satu ya, dua, tiga, empat. Ini yang paling lemah, empat ini yang paling kuat. Ya, ini yang 2 dan 3 ini di tengah-tengah. Yang paling lemah itu adalah norma cara atau usage. Yang kedua adalah norma kebiasaan, berikutnya tata kelakuan, dan yang terakhir adalah adat istiadat. Ini yang paling kuat. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak ya. Norma yang paling lemah ya. Kenapa lemah? Nah, kita lihat. Norma cara ya, norma cara atau usage. Proses interaksi, ini pengertiannya adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan terus-menerus. Jadi interaksi yang dilakukan terus-menerus itu akan melahirkan pola tertentu. Jadi ini bagaimana proses norma cara ini ya. Ini dijelaskan begini. Bahwa interaksi itu kalau dilakukan terus-menerus ya, kita terus bertemu, terus berbicara, terus berhubungan ya, itu maka akan lahir sebuah pola tertentu ya, melahirkan sebuah eh, tata tata perilaku tertentu. Nah, norma ini memiliki kekuatan yang lemah ya, dibandingkan dengan norma lain karena dia tidak dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat ya. Jadi tidak menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan harus wajib itu tidak ya.
Tetapi itu merupakan sebuah pola yang hadir ketika kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Itu. Ini adalah norma cara. Ya. Dan sanksinya sangat ringan bagi pelanggan. Jadi ciri-cirinya adalah itu. Ini norma cara. Nah, contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah contoh ini seorang pria itu membiarkan atau tidak berinisiatif membantu wanita. Jadi kadang-kadang kita itu lihat ada teman kita yang cewek misalnya ya, bawa barang berat. Itu kadang yang cowok ini cuek saja. Nah, itu sebenarnya ada yang lebih sopan bahwa kalau kelihatan kok perlu dibantu itu kita bisa eh, menawarkan diri untuk membantu dia untuk membawakan. Apalagi kalau misalnya ini menyangkut dengan pekerjaan kelompok ya, kelompok. Jadi kita punya pekerjaan misalnya Anda tergabung di organisasi OSIS ya. Anda sedang membawa banyak barang ya, teman Anda yang cewek membawa banyak barang, lah Anda cowok hanya membawa barang sedikit, terus kemudian tidak menawarkan diri pada teman Anda lah. Ini adalah namanya norma cara ya. Sebenarnya tidak wajib sih, tetapi kalau misalnya itu tidak Anda lakukan, itu kan kurang sopan gitu lah. Ya. Dan itu tidak dilakukan secara terus-menerus, bukan wajib itu tidak diwajibkan. Anda misalnya tidak membantu teman Anda yang cewek itu sama guru ya tidak dihukum, ya toh. Tidak ada sanksi yang berat gitu, tidak. Itu ya. Contoh lagi misalnya kalau Anda bersendawa ya. Kalau orang Jawa bilang gelegeen, mohon maaf ini ya. Bersendawa pas lagi pertemuan penting atau di kelas itu terus gelegeen keras itu ya. Wah, itu orang langsung noleh nih. Wah, nah, itu sebenarnya enggak ada sanksi yang berat ya, tetapi nanti orang pasti ya malu gitu aja dilihat wah ya, cuma diejek atau diingatkan secara eh, tidak tidak terlalu berat gitu ya. Itu adalah norma cara. Ya, baik itu ya, Nana ya. Itu yang paling ringan. Yang kedua adalah norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan ini udah mulai agak tingkatannya lebih berat lagi. Apa contohnya? Nah, suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Nah, ini tindakan ini dilakukan secara konsisten. Ciri-cirinya itu ya. Dalam hal ini, kebiasaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat umum, secara umum. Ya, itu baik secara umum. Jenis norma ini memiliki daya ikat yang lemah. Jadi masih lemah sih sementara sebenarnya anak-anak ya, tidak terlalu yang kuat ya. Dan tidak terdapat sanksi yang berat terhadap pihak yang melanggarnya. Tetapi ini dilakukan secara terus-menerus. Ini kuncinya di sini. Nah, contoh apa? Nah, ini mengantri dengan tertib ketika Anda membeli bensin di stasiun pengisian BBM atau pom bensin ya. Nah, Anda kalau tidak antri nanti ada tegur orang pasti. Tapi sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada peraturan bahwa harus antri itu enggak. Tapi orang kan langsung antri begitu saja, ya. Toh misalnya enggak ditulis pun orang ngerti ya bahwa kita harus antri. Ada lagi misalnya menyapa orang yang dikenal di jalan ya. Tuh. Atau misalnya kalau di sekolah itu menyapa guru ya. Kalau enggak menyapa itu nah ini sebenarnya di sekolah kita ada sebuah peraturan yang tidak tertulis bahwa siswa itu kalau ketemu dengan guru diwajibkan untuk menyapa. Kalau tidak menyapa pun sebenarnya tidak dihukum ya, paling cuma diingatkan saja. Mengucapkan terima kasih seperti itu ya. Kalau misalnya diberi bantuan guru apa namanya, kadang-kadang pas ulangan itu kan bagikan soal ya, guru keliling bagikan soal. Nah, itu ada yang diam saja lah, itu kan tidak sopan. Tapi ada yang terima kasih Pak. Nah, ketika diberi soal itu bilang terima kasih. Itu adalah contoh-contoh norma kebiasaan. Berikutnya, tata kelakuan. Ini lebih berat lagi anak-anak ya. Daya ikatnya sangat berat. Seberapa berat? Tata kelakuan adalah sekumpulan dari beberapa perbuatan. Jadi, sekumpulan dari beberapa perbuatan yang mencerminkan berbagai sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi setiap kelompok bisa jadi berbeda nih anak-anak ya. Tata kelakuannya. Bertujuan untuk mengawasi perbuatan ataupun pola tingkah laku daripada anggotanya secara sadar. Nah, mengawasi, jadi sangat-sangat tegas
mengawasi. Tidak hanya diterima sebagai tata perilaku, tetapi juga sebagai norma pengatur. Jadi, seperti itu. Ini sangat tegas. Ini contohnya adalah larangan untuk mencuri, ya, merampok, membunuh, ya. Kalau di sekolah misalnya seperti ini, ya. Kalau bolos itu dihukum. Ini kan mencerminkan ini anak-anak, ya, sifat hidup sekolah. Bahwa sekolah itu harus tepat waktu, ya. Tidak boleh Anda meninggalkan kelas pada saat pelajaran. Nah, ketika Anda keluar, ya, di warnet misalnya ini sama Pak polisinya ditangkap, disuruh hormat ke bendera. Gitu. Jadi jelas sekali, ya, hukumannya juga berat anak-anak, ya. Anda benar-benar dihukum. Beda sama tadi yang hanya menyapa itu, ya, membawakan beban bagi orang anak perempuan itu beda. Ini benar-benar disanksi dengan tegas. Gitu. Terlambat masuk sekolah pun Anda kan ada sanksinya nanti kalau misalnya sudah tatap muka langsung, ya. Nah, itu adalah sebuah norma, ya, norma yang pengikatnya sangat kuat. Itu anak-anak, ya, ini untuk tata kelakuan. Yang terakhir, nah ini ada adat istiadat, ini yang paling kuat, ya. Karena adat istiadat ini budaya yang memang sudah melekat, ya, sudah melekat dan menjadi identitas dari budaya itu. Kalau tidak dilakukan nanti itu ada hukuman yang apa, ya? Kadang-kadang orang ada kewajiban untuk melakukannya, ya, semacam itu. Kalau tidak dilakukan nanti bukan hanya tidak sopan, tetapi melanggar adat. Apa sih adat istiadat? Yaitu serangkaian tata kelakuan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi daripada yang lainnya dalam kehidupan suatu masyarakat. Jadi ini kedudukannya sangat tinggi, dijunjung tinggi. Adat istiadat juga memiliki sifat kekal. Nah, ini anak-anak. Sifatnya kekal dan serta berinteraksi dengan kuat kepada setiap masyarakat yang memilikinya dan merupakan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Contoh misalnya karena kalau saya ini orang Jawa, ya, ada adat pernikahan orang Jawa itu banyak sekali, ini hanya saya tuliskan urutan 1 sampai 5, ya. Ada prosesi pasang tarup, ya, blek KTP, tuwuan, ya, terus sungkem ke orang tua, ya, ada siraman, dodol dawet, midodareni, ya. Ini apa saja ini. Kadang kita itu sebagai generasi yang muda kadang-kadang nggak paham, ya, tetapi adat-adat ini, ya, ini adalah sebuah warisan, ya, yang dulunya memang, ya, dalam apa terwujudnya itu adalah hasil dari interaksi orang Jawa selama bertahun-tahun, ya, sebuah warisan dari yang sudah berusia bertahun-tahun, dan itu tidak terjadi begitu saja gitu, ya, dalam waktu yang singkat tidak, tetapi dalam waktu yang sangat lama itu. Nah, contoh misalnya kalau namanya ini, ya, kenapa nomor 1 kok harus pasang taruh? Nah, kalau di orang Jawa, karena taruh itu kan itu, terop anak-anak, ya. Jadi kalau kita mengadakan sebuah acara, ya, pernikahan, ya, ya nomor 1 adalah tempat berlindungnya, tutupnya, ya. Karena itu pasang terop itu nomor 1, ya. Masa tamunya sudah datang, teropnya belum ada, lah itu kan kebalik, ya. Karena itu nomor 1 itu harus pasang taruh, dan ini harus dilakukan, itu sudah menjadi warisan anak-anak, ya, sudah tidak tertulis, orang sudah hafal dan berjalan begitu saja, ya. Dan itu kalau dilanggar begitu, ya, akan menjadi omongan banyak orang nanti, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan adat. Biasanya ciri-ciri adat istiadat itu upacara, ya, ada tata cara yang seremonial anak-anak, ya, seremonial. Nah, itulah perbedaan adat istiadat dengan yang norma yang lain. Nah, ini ada seremonialnya, ya, prosesi pasang taruh. Kemudian ada blek KTP. Blek KTP ini sebuah tanda bahwa tempat rumah itu mengadakan pesta pernikahan, ya. Karena supaya orang tahu, oh ini mau menikah. Nah, terus ada tandanya, dan itu dilakukan pertama kali, jangan pas setelah sungkeman baru, itu kebalik itu, ya. Terus ada tuwuan, ya, tuwuan itu pisang raja, kemudian ada buah-buahan dan lain sebagainya itu.
Baru kemudian ada prosesi sungkem ya, minta restu orang tua. Ini ya, ini yang kedua. Kenapa ada urutan kedua? Karena memang sebelum yang lain harus ini orang tua itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Karena itu kita harus minta izin kan gitu. Filosofinya seperti itu ya. Kemudian baru siraman ya, siraman biasanya untuk pengantin wanita ini ya. Kemudian ada dodol dawet, midodareni dan seterusnya. Dan ini semuanya ada artinya anak-anak ya, tidak tidak terus apa sih gitu. Dan ini orang menjadi memang apa aturan-aturan ini memang memang sudah dikenal dalam kehidupan orang Jawa keseharian sehingga masyarakat Jawa itu merasa memang oh iya ini memang adat saya begitu. Ya, kalau tidak dilakukan maka saya akan melanggar hukum adat. Nah, itu anak-anak ya. Itu yang adalah apa namanya? Norma-norma, macam-macam norma berdasarkan tingkat dan ini namanya daya ikatnya terhadap masyarakat. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti untuk video berikutnya Bapak akan menjelaskan apa sih jenis-jenis dari lembaga sosial. Jadi ini saya hanya lebih menekankan kepada bagaimana proses terjadinya lembaga sosial dan saya lebih pada ke normanya ya, norma sosial sebagai bagian yang paling kuat dalam pembentukan proses pembentukan lembaga sosial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang